Melanjutkan materi berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja enzim dan jenis-jenis inhibitor pada enzim. Cara kerja enzim ada dua macam teori. Yang pertama dinamakan dengan teori lock and key. Jadi lock itu gembok, key itu kunci. Jadi dia secara umum prinsip dari lock and key ini dia sesuai dengan kunci dan gembok yang ada pada pintu, di mana dia pada teori lock and key ini jika kuncinya tidak sesuai maka tidak bisa memecah substrat yang digunakan. Gambarnya adalah seperti ini. Kita buat simpel saja. Oke. Yang warna yang depan ini kita ibaratkan sebagai enzim, sedangkan yang ini adalah substratnya. Apa itu substrat? Substrat adalah molekul yang akan dipecah. Kemudian ketika ini dia masuk akan membentuk struktur yang seperti ini. Kemudian dia dipecah. Enzimnya dia tetap bentuknya. Terus substratnya mungkin seperti ini. Nah, buat yang sederhana. Yang satu seperti ini. Nah, ini enzim, ini spike yang dipecah. Jadi, menurut teori lock and key, enzim yang digunakan dia memiliki sisi aktif yang tidak berubah bentuk ketika substrat ini masuk. Jadi bentuk kuncinya, substratnya itu sama persis dengan bentuk enzimnya, sehingga dia akan membentuk struktur yang seperti ini. Dia langsung masuk, kemudian dilakukan proses pemecahan substratnya. Tetapi berbeda dengan teori yang kedua yang dinamakan dengan induced feed. Induced feed. Pada teori induced feed ini, sisi aktif pada enzim itu dia fleksibel. Saya contohkan misalnya seperti ini sisi aktifnya. Kemudian ada sebuah substrat yang memiliki bentuk seperti ini. Misalnya ini enzimnya, ini substrat. Maka yang terjadi, sisi aktif ini dia fleksibel. Jadi dia nanti pada sisi aktif ini dia bisa berubah bentuk menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, jadi dia menyesuaikan bentuk dari substratnya. Setelah itu pada proses berikutnya
setelah terjadi proses pemecahan, maka nanti bentuk enzim akan kembali ke bentuk semula, menjadi bentuk sisi aktifnya berbentuk seperti ini, plus substrat yang dipecah, misalnya seperti ini, satu seperti ini. Ini enzimnya. Jadi dia kembali lagi ke bentuk semula. Dia bentuknya fleksibel pada teori yang inducer seperti ini. Sudah bukan untuk penjelasan mengenai log NK serta inducer. Kemudian yang kedua berkaitan dengan inhibitor. Inhibitor, ada dua jenis inhibitor. Yang pertama dinamakan sebagai inhibitor kompetitif. Inhibitor itu apa? Inhibitor adalah penghambat. Apa yang dihambat? Yang dihambat adalah kerja enzim dengan cara menyusup pada sisi aktif ataupun yang dinamakan dengan sisi prostetiknya. Jadi dia nanti yang mengakibatkan substrat tidak bisa dipecah, itu yang dinamakan sebagai inhibitor. Nah, yang pertama ada yang dinamakan sebagai inhibitor kompetitif. Pada tipe inhibitor kompetitif, kalau kita gambar akan membentuk gambar yang seperti ini. Ini misalnya adalah sebuah enzim. Maka bagian sisi aktif ini nanti dia akan diisi oleh inhibitor kompetitif yang bentuknya misalnya seperti ini. Ada satu lagi, ini substrat, bentuknya seperti ini. Nah, dari gambar ini, maka antara substrat ini yang inhibitor, ini yang substrat, antara inhibitor dan substrat akan bersaing untuk mendapatkan pada sisi aktif yang pada enzim ini, sehingga apabila inhibitor yang masuk ke sini, substrat tidak bisa dipecah, sehingga fungsi dari fisiologis akan terganggu. Maka jika yang masuk adalah inhibitor, ini misalnya, ini inhibitor, maka yang terjadi substrat ini tidak bisa masuk ke dalam enzim ini untuk dipecah. Jadi ini yang dinamakan inhibitor kompetitif. Antara inhibitor dengan substrat, dia bersaing untuk mendapatkan tempat pada bagian sisi aktif dari enzim ini. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan inhibitor non-kompetitif. Apa bedanya? Jika pada kompetitif dia masuk ke sisi aktif enzim, maka pada inhibitor non-kompetitif ada satu bagian dari enzim yang dinamakan dengan gugus prostetik. Jadi ini dinamakan sebagai gugus prostetik. Nah, kemudian ada inhibitor yang memiliki bentuk seperti ini. Misalnya, inhibitor ini dia tidak masuk ke sisi aktif ini, tidak, tapi dia masuknya ke sisi atau gugus prostetik yang ada di belakang ini. Jika hal ini terjadi, maka yang terjadi bentuknya akan misalnya seperti ini. Nah, jadi dia nanti akan masuk ke
bagian sini nih. Jika hal ini terjadi, maka bagian sisi aktif enzim berubah bentuk. Apa yang terjadi jika dia berubah bentuk? Maka yang terjadi, substrat tidak bisa masuk ke bagian sisi aktif enzim untuk dipecah. Hal ini mengakibatkan enzim tidak bisa memecah substrat yang akan dipecah seperti biasanya karena ketidaksesuaian tempat ini yang diakibatkan oleh inhibitor ini yang masuk pada bagian gugus prostetik. Demikian penjelasan yang berkaitan dengan cara kerja enzim dan inhibitor pada enzim.